Kalau di video kemarin gue udah ngebahas tentang blue pills dan juga red pills, yang dimana gue udah jelasin bahwa blue pills dan red pills merupakan salah satu representasi dari pilihan hidup seseorang. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas lebih dalam tentang pilihan hidup. Tapi sebelum gue masuk ke inti materinya, kayak biasa, intro dulu. Hidup itu selalu tentang pilihan. Lo akan selalu disuguhkan dengan berbagai macam pilihan dimanapun dan kapanpun. Mulai lo bangun tidur, sampai lo tidur lagi, lo akan selalu disajikan dengan pilihan-pilihan dalam kehidupan. Pagi-pagi waktu lo bangun, lo itu punya pilihan untuk langsung bangun dan mulai hari lebih awal, atau lo bisa memilih untuk malas-malasan, leha-leha main HP atau bahkan tidur lagi. Jadi penting untuk lo memahami bahwa setiap pilihan yang lo ambil dalam kehidupan itu punya efek terhadap hidup lu di masa depan. Dan dengan lu paham dengan konsep ini, lu bisa belajar untuk lebih bertanggung jawab terhadap pilihan yang lu ambil. That's why, kalau lu tanya gue, salah satu tipe orang yang gue paling benci di hidup ini adalah orang-orang yang demennya itu playing victim. Karena buat gue memandang bahwa orang-orang yang playing victim itu merupakan orang-orang yang ya simple mereka itu nggak bisa bertanggung jawab terhadap pilihan hidup yang mereka ambil. Ada orang yang relain dirinya untuk begadang sampai jam 4, jam 3 subuh cuma buat teleponan sama gebetannya misalkan. Terus waktu paginya dia ngantuk-ngantuk segala macam, dia malah nyalain gebetannya. Iya nih gebetan gue ngajakin telepon sampai malam. Bro, satu hal yang harus lo paham adalah orang lain itu mungkin aja ngasih influence terhadap hidup lo gitu ya. Tapi semua keputusan yang berpengaruh terhadap hidup lo itu semua pure adanya di tangan lo gitu. Jadi kalau misalnya lo menyalahkan seseorang atas pilihan lo yang salah, ya lu namanya tidak bertanggung jawab terhadap pilihan hidup lu gitu. Orang-orang yang demen play victim itu nggak pernah mengerti bahwa ya keputusan itu ada 100% di tangan mereka gitu. That's why gue nggak pernah respect sama orang yang demen play victim. Salah satu keputusan terbesar yang gue ambil selama hidup gue adalah sejauh ini salah satunya yaitu adalah membangun channel YouTube gue sekarang. Dan channel YouTube yang gue bangun temanya adalah tema motivasi. Sebenarnya bukan motivasi ya, lebih ke arah gue itu pengen naruh catatan hidup gue di video kayak gini aja, jadi lebih bisa ngasih impact ke orang langsung gitu. Dan gue tahu sebenarnya bahwa ketika gue bangun channel ini, gue mulai merintis, pasti ya akan ada aja orang yang komen macam-macam gitu, mulai dari yang positif sampai negatif. But I choose it anyway gitu. Tapi ya tetap gue pilih kan, karena gue paham bahwa ya karena gue tahu konsekuensinya dan gue tidak akan pernah play victim gitu. Dan kalau lu ngeliat komen-komen di video gue, ada itu gak sedikit lah yang komen-komen negatif. Apakah gue menyalahkan mereka? Ya enggak juga. Gue gak akan menyalahkan orang-orang yang komen negatif, karena ya kembali lagi, ini keputusan hidup gue. Yang gue tahu apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Salah satunya adalah komen negatif atau haters gitu ya, muncul-muncul haters. Dan gue gak menyalahkan mereka. Ini pure keputusan hidup gue, dan gue harus bertanggung jawab atas keputusan yang gue ambil. That's why kalau ada haters di channel gue yang komen-komen negatif, gue lebih memilih untuk tidak mendengarkan. Dan ya kembali lagi itu keputusan gue, karena gue tahu apa yang gue pengen. Gue pengen bahwa channel gue ini menjadi salah satu portal untuk kebermanfaatan diri gue sendiri untuk orang lain. Jadi ya gue nggak akan biarin orang lain yang komen-komen negatif itu menjatuhkan semangat gue untuk berbagi ke lu orang dan menghentikan langkah gue. Jadi ya buat haters-haters gue ucapkan selamat mencoba dan good luck ya. Salah satu orang yang gue respect sampai sekarang itu adalah Coach Justin. Dia itu pernah ngomong gini, Alfari goblok, gue juga tahu Belanda kalah tolol. kalau ada 95% orang yang nge-like video lu dan ada 5% orang yang nge-dislike video lu, ngapain lu fokus sama orang yang 5% ini? Di mana lu masih punya orang yang nge-support lu sebanyak 95%. Nah, dari pilihan-pilihan hidup, pasti kan ada yang namanya pilihan-pilihan hidup yang salah ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, Bang, gimana caranya gua deal sama pilihan hidup gua yang salah gitu? Well, umur gue sekarang 21 tahun, dan kalau lu tanya ke gua kayak gitu, rasanya kayak gue kurang legit ya untuk ngejawab pertanyaan tersebut gitu. Mungkin orang-orang yang lebih tua daripada gue yang pengalaman hidupnya lebih banyak bisa lebih legit untuk didengarkan ya. Cuma di umur gue yang 21 tahun ini, gue itu cukup mengerti bahwa bad things happen. Tinggal yang terpenting adalah gimana cara lu
bisa memandang bad things tersebut sebagai apa? Sebagai trauma tersendiri kah? Atau sebagai karakter development? Kalau gue memandang hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup gue memandang itu cuma sekedar sebagai karakter development doang. Jadi ya it will pass lah. Kayak gini loh, gue itu pernah patah hati di tahun 2020 akhir. Dan dari saat itu gue memutuskan untuk menjomblo selama 3 tahun ya. Dari 2021 awal sampai ke 2024 awal, kemarin gue baru dapat pacar lagi. Banyak teman gue yang mengira bahwa gue jomblo karena gue merasa trauma dengan percintaan gue sebelumnya. Ada yang ngira gue gak bisa move on lah, ada yang ngira gue trauma, ada yang bilang gue, bahkan ada yang bilang gue homo apa segala macam karena gue gak mau pacaran dulu selama 3 tahun kemarin. Dan apakah gue dengarkan? Iya, gue gak mendengarkan gitu. Kembali lagi, pilihan hidup gue memilih memandang hal tersebut sebagai karakter development. Ya gue memandang bahwa ya keputusan gue untuk tidak pacaran itu hanyalah sebagai kesempatan gue untuk menikmati hidup gue sendiri dulu gitu. Gue fokus sama kuliah gue fokus sama gym gue fokus sama diri gue sendiri, gue fokus sama channel gue salah satunya. Dan itulah yang akhirnya bikin masa jomblo gue itu berbeda dengan masa jomblo kebanyakan gitu. Yang dimana jomblo-jomblo kebanyakan itu berpikir bahwa kalau mereka jomblo ya mereka menjadi orang yang menyedihkan. Dan selama gue ngejomblo, gue menjadi sosok yang paling bahagia seumur hidup gue selama 3 tahun kemarin. Buat gue, hidup itu adalah tragedi atau komedi. Dan lu harus memilih salah satu dari dua itu. Dan gue memilih untuk lebih banyak tertawa dalam hidup ini daripada meratapi hidup ini dan galau-galauan terus menerus gitu. That's why gue yang sekarang itu bisa lebih bisa lebih melihat bright side dari hal-hal yang terjadi dalam hidup gue. Banyak teman gue yang ngira bahwa gue itu hidupnya nggak ada beban, dan dia mereka banyak nanya ke gue gimana caranya. Well, sebenarnya kalau diomongin nggak ada beban agak bullshit ya, karena gini loh, hidup gue tuh ada beban, percayalah hidup gue ada beban. Bedanya gue sama elu adalah gue itu memilih memandang beban tersebut hanya sebagai batu loncatan untuk menjadi diri gue yang lebih baik. Gue nggak memandang beban tersebut, beban hidup gue itu sebagai ajang galau-galauan terus menerus. No time to cry lah. Makanya pacar gue pernah nanya ke gue, kalau misalkan kita putus ya, gue sama dia putus, apakah lu akan sedih, apakah gue akan sedih gitu maksudnya. Dan gue jawab bahwa ya gue gak akan sedih, gue gak akan pernah sedih atas satu hal yang gak penting gitu. Buat gue life must go on, dan itu adalah pilihan yang harus gue ambil gitu. Dan prinsip seperti ini, pilihan hidup seperti ini ya, bikin gue memahami bahwa bad things happen but it will pass. Hal-hal buruk pasti akan terjadi, cuman ya pasti juga akan berlewat gitu. Begitupun juga dengan hal-hal buruk yang terjadi karena kita salah memilih pilihan hidup misalkan. Ya itu akan terjadi gitu, cuman it will pass. Kembali lagi, kita itu gak pernah ditakdirkan untuk kembali ke masa lalu dan mengubah masa sekarang. Yang bisa kita lakukan adalah kita ubah cara pandang kita sekarang, maka di masa depan hidup kita akan jauh lebih baik gitu. Dari semua kesalahan yang gue lakukan, ya gue tahu bahwa gue gak bisa memperbaikinya ke masa lalu gitu loh. Yang gue bisa gue perbaiki sekarang adalah gue perbaikin di masa sekarang dengan semua kerusakan yang udah gue terima gitu. Kalau pernah nonton Fast and Furious Tokyo Drift, pasti lu gak asing dengan quotes-nya Sihan yang kira-kira kayak gini lah. Hidup itu simple. Lu ngebuat suatu pilihan dalam hidup dan lu gak pernah nengok lagi ke belakang. Artinya ya udah gak perlu ada yang disesali gitu. Yang perlu lakukan adalah improving ke depannya bagaimana gitu. Dan ya sebelum gue tutup videonya, gue pengen ngomong bahwa ya hidup itu cuma sekali gitu. Pastikan bahwa lu memegang penuh kendali atas pilihan dalam hidup lu. So, thank you so much buat yang udah nonton videonya sampai sini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you when I see you. Adios.